Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita kenikmatan dan karunia sehingga pada malam hari ini kita bisa diperkenankan untuk berkumpul dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengingat perkara yang sangat penting, yaitu tentang hari akhirat ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan malam ini tentang nikmatnya surga dan dahsyatnya neraka jahanam ya. Sungguhnya kita semua yakin dan tidak ada keraguan bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita hidup selama-lamanya di atas muka bumi ini. Dan Allah telah mengingatkan dalam banyak ayat bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang menipu. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan yaitu tidak lama seorang bermain dan dia akan selesai dari permainannya. Dan senda gurau, dia akan datang masa dia harus serius tatkala datang kematian kepadanya. Allah sebutkan kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Dunia itu ibarat air hujan yang turun ke atas muka bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau. Tumbuhan yang sejuk untuk dipandang, enak untuk dilihat, tetapi tidak selama-lamanya. Hijau tersebut, keindahan tersebut tiba-tiba mengering, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatarahu musfarra, mengering kemudian berubah menjadi warna kuning kemudian hancurlah. Demikianlah kehidupan dunia. Memang indah, memang manis ya, tetapi begitu cepat sirna. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita bahwasanya umur kita tidaklah panjang. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dhalik. Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang lewat dari umur 70 ya. Sekarang saja saya lihat yang hadir, apakah ada yang berumur 70? Bukan sedikit, saya tanya ada atau tidak? Hah? Ada? Ada, 1-2 orang ya. Di atas ada ya? 70 berapa itu? 72. Sudah bonus 2 tahun, hati-hati. Kebanyakannya tidak ada yang sampai 70. Kata Nabi, wa aqalla man yujuz dzalik. Ada, tapi sedikit, tidak banyak ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala beri peringatan, wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, telah datang peringatan kepada kalian. Di antara tafsiran salaf yang dimaksud dengan peringatan adalah uban. Seorang tatkala berkaca, dia melihat wajahnya mulai beruban, rambutnya beruban, jenggotnya beruban, kumisnya beruban. Ini peringatan bahwasanya engkau akan mati ya. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya membuat tubuh kita melemah agar kita ingat dan sadar bahwasanya kita akan meninggal dunia. Kalau seandainya seorang selalu kuat, senantiasa muda, dia lupa bahwasanya dia akan meninggal dunia. Tapi Allah beri peringatan. Bagaimanapun seorang ya, dia berusaha menjaga kesehatannya, dia akan melemah, mulai dia beruban. Wanita pun demikian. Bagaimanapun dia berusaha
merias wajahnya, ya tetap saja keriput ya. Tetap saja keriput, tetap saja tua, tetap saja tubuhnya semakin melemah ya. Sampai akhirnya dia mencapai tingkatan top ya. Itu top katanya tua ompong peot. Kita semua mungkin akan sampai pada hal tersebut ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah suatu kepastian yang akan menimpa setiap kita ya. Dan memang benar kalau orang sudah berumur 60 ya, apalagi sudah 70, hendaknya bersiap-siap. Karena sebentar lagi insya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ya, yang lebih muda lebih lama matinya biasanya, tapi belum tentu ya. Belum tentu. Kita semua sekarang ngantri menuju pintu kematian. Yang biasanya yang tua-tua di bagian depan. Yang muda-muda biasanya bagian apa? Belakang. Itu biasanya, tapi belum tentu. Belum tentu. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wa kam min fatan amsa wa adha asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Betapa banyak pemuda yang di pagi hari dan sore hari masih tertawa, tiba-tiba jasad mereka dimasukkan dalam kegelapan liang lahat ya. Oleh karenanya kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita ya. Saya sering sampaikan cerita tentang kisah teman saya ya. Dia hendak pergi ke Indonesia, 2 orang. Indonesia, dua teman saya. Qadarullah yang satunya gagal pergi. Cuma satu teman saya yang pergi, satunya gagal pergi. Kenapa? Karena bibinya sakit keras. Akhirnya dia tunda kepergiannya, dia tetap di kota Madinah. Ternyata bibinya meninggal dunia. Maka malam itu dia solatkan bibinya di Masjid Nabawi, solat mayat. Kemudian dia ikut kuburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikubur. Subuhnya dia yang dikubur. Subhanallah, begitu cepat kematian datang tanpa terduga. Bahkan sering orang meninggal dunia, dia keluar dari rumahnya, tidak terbetik 1% pun ada kemungkinan dia akan mati. Tidak terbetik sama sekali. Dia keluar dalam kondisi gembira, ketawa, tiba-tiba ketabrak mobil misalnya, tiba-tiba kena serangan jantung. Tidak terbetik dalam benaknya dia akan meninggal. Tahu-tahu Allah cabut apa? Nyawanya. Dan banyak orang seperti itu. Masih mending kalau kematian datang dengan memberi peringatan. Terkadang kematian itu datang baghtah tiba-tiba. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berusaha ya mempersiapkan diri kita setiap saat ya akan datangnya kematian, dan kita sangat berharap Allah memberi anugerah kepada kita agar bisa meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Tapi para hadirin, hari ini kita akan bicarakan kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki yang diimpikan oleh orang-orang yang saleh adalah menang meraih surga dan selamat dari neraka jahanam. Karena kalau kita melihat pembicaraan manusia tentang kemenangan, kebanyakan pembicaraan mereka adalah tentang kemenangan duniawi. Ada yang bangga karena menang dalam perdagangan, menang dalam tender ya, menang dalam jabatan ya. Ada yang bangga ya, menang dalam perlombaan olahraga, bahkan ada yang bangga menang dalam hal yang haram, menang dalam judi, menang dalam lotre dan yang lainnya. Kebanyakan pembicaraan manusia adalah kemenangan tentang perkara-perkara dunia. Banyak di antara mereka lupa bahwasanya kemenangan yang hakiki bukan itu. Kemenangan yang hakiki adalah seorang meraih kenikmatan yang sempurna dan abadi, yaitu kenikmatan surga, dan dia selamat dari kesengsaraan yang abadi dan adab yang abadi, yaitu neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemenangan tersebut dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan ayat ini Allah buka dengan kalimat kullu. Kullu itu dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman. Siapa saja yang bernyawa, siapapun dia, apakah dia seorang rakyat jelata, apakah dia seorang jenderal, apakah dia seorang panglima, apakah dia seorang presiden, apakah dia seorang raja ya, apakah dia orang terpandang, laki-laki maupun perempuan, pasti merasakan apa? Kematian. Mencakup kita semua masuk dalam ayat tersebut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya amalan kalian akan disempurnakan pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka dialah yang menang. Kata Allah, dialah yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Namun kemenangan itu sulit. Kenapa kata Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Banyak orang gagal, tidak menang. Kenapa? Karena terpedaya dengan keindahan dunia. Inilah kemenangan hakiki. Kemenangan meraih kenikmatan yang abadi dan sempurna dan terselamatkan dari azab neraka jahanam, siksaan yang sangat pedih ya di akhirat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik kita sebagaimana di awal kita sebutkan tentang kenikmatan surga dan juga tentang dahsyatnya neraka. Kita di awal pembahasan kita akan bahas tentang kenikmatan surga ya. Surga ya adalah impian setiap orang soleh. Bukan cuma orang soleh, bahkan para nabi berangan-angan mimpi untuk bisa masuk surga. Impian mereka masuk surga. Dan Allah abadikan doa mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam yang Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang rela mengorbankan hal-hal yang dia cintai. Dia rela berpisah dengan anaknya yang sangat dia cintai, yang dia tunggu puluhan tahun, Ismail, untuk diletakkan di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali di Mekah. Dia rela tatkala Ismail sudah mencapai masa dewasa untuk disembelih, untuk dia sembelih sendiri karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin uji tentang kecintaan dia kepada Allah dan ternyata dia lulus ujian. Maka dia digelari dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kenapa? Dia mendahulukan cintanya kepada Allah daripada hal-hal yang kecintaan duniawi. Itu pun kekasih Allah ini sangat ingin masuk surga. Maka dia berdoa, ya waj'alni mi warathati jannatin na'im. Allah abadikan doanya ini. Dia berdoa, ya Allah jadikanlah aku termasuk pewaris ya surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doanya Rasulullah SAW berkata, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan apa yang bisa mendekatkan aku kepada surga, baik perkataan maupun perbuatan, dan jauhkan aku dari neraka jahanam. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan juga doa orang-orang yang soleh dalam Al-Quran. Contohnya Asiyah, istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Tatkala dia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah bagiku istana di surga. Allah abadikan doanya orang soleh. Allah juga sebutkan tentang doanya ibadur Rahman. Ibadur Rahman yang kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka inilah orang-orang diberi ganjaran surga. Di antara sifat-sifat ibadur rahman kata Allah, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yaitu orang-orang yang mereka berdoa, ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Sungguhnya azabnya adalah kekal dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat untuk ditinggali atau ditempati. Jadi Allah abadikan doa mereka karena mereka takut kepada neraka dan mereka berharap surga. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk minta surga. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'alullaha al-firdaus fa innahu a'lal jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus karena itu surga yang paling apa? Yang paling tinggi. Jadi Rasulullah SAW suruh kita memiliki himmah aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau minta surga, jangan tanggung-tanggung. Minta surga apa? Surga Firdaus. Jangan malu-malu. Ya. Kalau minta sama manusia malu, minta sama Allah jangan malu minta. Allah, apa yang membuat Allah? Kalau kita malu minta sama orang karena kita tahu duitnya terbatas. Kita malu minta sama orang karena kita tahu finansial dia terbatas. Ente malu minta sama Allah, Allah punya apa saja. Enggak usah malu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang, ya Allah saya minta surga meskipun pinggiran saja ya Allah, enggak apa-apa. Ya kalau enggak dikabulkan langsung jeblos masuk neraka jahanam. Jadi kalau minta surga paling tinggi enggak dikabulkan, paling turun surga di bawahnya, enggak jadi masalah. Ya Allah mau pinggiran enggak apa-apa ya Allah, meskipun di pelataran surga. Bahaya ente minta doa seperti itu. Kalau dikabulkan nyesal ente nanti. Oleh karenanya seorang diajar oleh Nabi SAW untuk minta surga dengan himmah aliyah, dengan semangat yang tinggi. Dari sini kita tahu salah perkataan sebagian orang yang mengatakan tidak boleh beribadah mengharap surga karena takut neraka, itu adalah ibadahnya para pedagang dan macam-macamnya. Ini tidak benar seperti ini. Seakan-akan kita menuduh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, ya ibadahnya seperti para pedagang. Allah suruh kita minta surga. Nabi suruh kita minta surga. Dalam surga ada kenikmatan yang luar biasa, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik.
Ya Allah, aku mohon agar bisa mendapatkan kelezatan melihat wajahmu di surga kelak dan kerinduan untuk bertemu dengan engkau. Ini doanya Nabi SAW, ya. Maka perkataan seperti itu tidak benar. Mereka mengatakan kita harus beribadah kepada Allah dengan cinta. Apakah kecintaan Anda lebih hebat ataukah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela untuk menyembelih anaknya gara-gara perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kecintaan Anda lebih hebat daripada cintanya Rasulullah SAW yang beribadah sampai bengkak kakinya? Kemudian Anda mengatakan tidak boleh minta surga, tidak boleh takut kepada neraka, sementara Nabi Ibrahim takut kepada neraka, minta surga, Nabi SAW minta surga. Maka jangan dengar perkataan orang seperti itu, ya. Itu tidak benar. Kita disuruh untuk apa? Minta surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang surga adalah patut untuk kita mintai, kenikmatan yang abadi. Siapa yang dapat surga, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang hakiki. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kenikmatan yang ada di surga, maka kita hanya bisa menyampaikan gambaran, hakikatnya tidak bisa kita ketahui, ya. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'datu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku di surga kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak-benak mereka. Kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW tatkala menyampaikan hadis ini, kemudian dibacakan firman Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan. Allah sembunyikan. Kenikmatan tersebut Allah sengaja sembunyikan. Kenapa? Karena tidak bisa masuk di nalar kita. Kenikmatan ada yang kita dengar. Kita pernah dengar tentang sungai di surga. Kita pernah dengar tentang bidadari di surga. Kita baca Al-Quran, kita dengar kita baca tentang bidadari surga, kita tentang sungai-sungai di surga, tentang pohon-pohon di surga, tentang buah-buah di surga. Ini kita pernah dengar. Tapi ada kenikmatan yang Allah siapkan di surga, yang dengar pun tidak pernah. Yang terbetik di hati pun tidak pernah. Kenapa Allah tidak tampakkan? Karena di luar daripada nalar kita. Di luar daripada nalar kita. Ibarat, saya kalau boleh mengibaratkan sebagai analogi saja, contohnya kita misalnya, taruhlah kita kembali 100 tahun lalu, kita bawa iPad misalnya, kita kayak sama kita bilang 100 tahun depan ada namanya alat canggih namanya iPad, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kira-kira dia nyambung atau tidak? Dia nggak percaya, ente gila katanya. Ya, kenapa? Karena memang tidak sambung kepada nalarnya. Maka Allah sengaja menyembunyikan banyak kenikmatan yang kita tidak pernah dengar, bahkan terbetik pun tidak pernah. Yang kita dengar pun sangat menakjubkan. Yang kita pernah dengar pun sangat menakjubkan. Oleh karena para hadirin yang Subhanahu wa taala, kaidah dalam kenikmatan surga sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada satupun yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia kecuali yang sama hanya sekedar nama. Namanya saja yang sama, hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda, ya. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang hal yang gaib. Karena nikmat surga ini hal yang gaib juga. Ya, akhi, kalau Allah tampakkan nikmat surga, ya, semua orang sadar, ya. Kalau Allah munculkan bidadari di Sidoarjo, semua orang apa? Suruh lihat 5 menit saja, semuanya langsung bertakwa kepada Allah. Salat malam, baca Quran, pensiun dini. Kenapa? Sudah lihat bidadarinya kayak apa. Tapi Allah sembunyikan karena ini masalah yang apa? Yang gaib. Allah hanya sebutkan cerita-cerita begini-begini, tapi kita nggak bisa melihatnya, ya, karena memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kaidah yang kita sebutkan, semua yang ada di surga dibandingkan yang ada di dunia yang sama cuma apa? Cuma nama. Baik. Di antaranya buktinya, kalau Allah sebutkan tentang pohon. Allah sebut tentang pohon di dunia di surga, ya. Di antaranya Allah mengatakan fi sidrin makhdud. Allah sebutkan tentang pohon sidr. Namun ternyata sidr di surga tidak ada durinya dan banyak buahnya. Beda dengan sidr, pohon bidara di dunia, durinya banyak, buahnya apa? Sedikit. Ternyata beda. Namanya sama-sama apa? Sidr. Tetapi hakikatnya berbeda. Contohnya pohon di surga batangnya bukan dari kayu seperti yang kita lihat di dunia. Kata Nabi SAW, "Ma min sajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab." Atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Ya, gimana kita bayangkan pohon dari apa? Emas, ya. Buahnya keluarnya apa nanti? Intinya beda, ya. Namanya sama-sama pohon,
Tapi apa? Tapi lain. Ya. Buktinya batangnya terbuat dari emas. Ya. Makanya disebut surga. Surga itu taman kan sebenarnya. Taman. Makanya saya sempat baca sebagian tulisan orang-orang liberal, mereka ngejek. Lihat, Allah selalu sebutkan taman. Apa sih menariknya taman? Ya akhi, itu taman tempat di rumah ente yang tidak menarik. Ya. Ini taman surga mau samakan dengan taman di rumah ente ya, yang tidak pernah dirawat. Sedangkan kita tidak usah berbicara tentang taman surga. Taman di dunia saja orang rebut-rebutan ke puncak Bogor sana. Cari taman. Orang-orang kaya dari luar negeri, dari Jakarta. Ternyata mereka di zaman modern 2016 gini masih cari apa? Taman. Itu taman dunia. Taman dunia, bagaimana lagi dengan taman surga? Kemudian mereka mengejek, lihat surga apa, Al-Quran isinya taman-taman, karena yang dihadapi orang Arab Badui yang di sana padang pasir. Makanya sebutinnya apa? Taman-taman. Ya akhi, ini taman tidak sama dengan taman ente. Taman yang ente lihat ya. Taman surga tidak bisa dibandingkan dengan taman dunia ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berbicara tentang pohon saja sudah berbeda. Kita bicara tentang buah-buahan, beda. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa fakihatin katsira, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan buah-buah yang banyak di surga. La maqtu'ah wa la mamnu'ah, tidak pernah terputus, selalu ada. Wala mamnu'ah, dan tidak terhalangi, mudah untuk diraih. Oleh karenanya buah-buah di surga itu kata Allah kutufuha daniyah, dahan-dahannya rendah, mudah untuk diambil. Beda kalau di sini kita mau ambil durian harus manjat misalnya. Mangga harus apa? Manjat ya. Dan macam-macamnya harus pakai gini-gini ya, susah. Di surga nggak ada begitu. Kutufuha daniyah, rendah, tinggal dipetik. Tidak ada letih di surga, tidak ada capek di surga, nggak ada. Nggak ada sedih, nggak ada capek, nggak ada letih. Maka semuanya dimudahkan. Kemudian buah-buahan kata Allah ukuluha daim, buah-buahnya selalu ada, tidak pernah terputus. La maqtu'ah, tidak pernah terputus. Makanya mungkin di surga tidak ada kalimat musim. Kenapa? Karena tidak ada musim, selalu ada. Kapan ada kalimat musim? Tatkala kadang ada, kadang tidak ada, baru muncullah kalimat apa? Musim. Di surga ukuluha daim, senantiasa ada. Di dunia tidak demikian ya. Saya pergi ke Sumatera, sebagian ikhwan mengatakan, "Ustaz, durian di tempat ini enak sekali Ustaz." Mana? Belum musim Ustaz. Ngapain ngomong kalau belum musim? Terus dia bilang lagi, dukunya juga enak Ustaz. Anda pikir yang sekarang yang duku ada? Mana dukunya? Belum musim juga. Subhanallah. Tidak semua buah kita bisa dapatkan di dunia. Terkadang ada musimnya, kadang nggak ada musimnya. Di surga selalu ada. Selalu ada. Ini dalil bahwasanya pohon saja berbeda antara pohon dunia dengan pohon apa? Surga. Sekarang kita bicara tentang sungai. Sungai kita lihat di dunia banyak sungai. Tapi sungai surga beda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa." Kata Allah, di surga ada sungai-sungai yang isinya air yang segar terus, tidak pernah tidak segar. Tidak pernah berubah kesegarannya. Air segar terus. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan ada sungai-sungai isinya susu. Susu pun itu bukan susu seperti dunia. Kalau susu dunia, kita biarkan lama, dia akan menggumpal dan dia akan kecut. Adapun susu di akhirat, susu di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, lam yataghayyar ta'muh. Tidak pernah berubah rasanya. Enak terus. Ya, enak terus. Antum bayangkan, sungai isinya apa? Susu. Antum di dunia kalau mandi susu mahal ya. Tapi di surga antum nyelam sungai susu, Masya Allah, enak sekali. Mudah-mudahan kita bisa menyelam di sungai tersebut ya. Kemudian kata Allah, wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Sungai-sungai isinya khamar. Sungai isinya apa? Khamar, bir ya. Kalau bir di dunia bikin pening, bikin pusing, bikin teler, ya. Bikin perut sakit dan macam-macamnya. Adapun di surga sama sekali tidak menimbulkan hal tersebut. Yang ada hanyalah kelezatan dan kenikmatan, tanpa menimbulkan efek samping seperti pusing, sakit kepala dan yang lainnya. Itu khamar yang ada di mana? Di surga. Bayangkan antum berenang di sungai khamar ya. Mungkin juga ada ikan-ikannya dalam situ. Antum tidak mabuk, ikannya juga tidak teler ya. Karena khamarnya tidak bikin apa? Tidak bikin mabuk. Luar biasa. Ini khamar dunia, namanya sama-sama khamar, tapi hakikatnya berbeda. Kemudian sungai isinya madu yang murni. Dalam sebagian riwayat disebutkan anharun tajri min ghairi ukhdud. Sungai-sungai mengalir tanpa ada lubangnya di surga. Mengalir tanpa ada lubang, mengalir di atas. Ini kita bicara tentang apa? Sungai. Pohon sudah, sungai sudah, tinggal apa yang belum? Tinggal bidadari ya? Bidadari.
Tahukah Anda apa itu bidadari? Saya pun tak tahu. Kita hanya dengar-dengar dalam Al-Quran, dengar-dengar dalam hadis, tapi kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Ya. Tetapi cukup kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Lau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ala ahli dunya." Ya. Kalau seandainya ada seorang wanita surga nongol di dunia ini, la mala'at ma bainahuma rihan. Ya, la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan. Maka kalau ada wajah seorang bidadari muncul di Sidoarjo ini, lagi lampu mati, atau dia muncul, maka akan menyinari dunia ini dari timur sampai barat, Sabang sampai Merauke, nyala. Kenapa? Karena cahaya dari wajah bidadari tersebut. Ya. Gimana? Wallahu alam, kita nggak tahu gimana ceritanya. Yang penting wajahnya apa? Bercahaya. Kemudian apa? Wala mala'at ma bainahuma rihan. Bukan cuma itu, akan bau semerbak, harum dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, semuanya harum. Harumnya alami dari tubuhnya sendiri apa? Harum. Ya, keringat penghuni surga itu apa? Harum. Tidak perlu pakai apa? Parfum. Ya. Tidak perlu pakai ketek apa namanya? Tidak perlu. Dia asli harum sendiri. Ini bidadari. Kemudian kata Nabi SAW, wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kerudungnya bidadari saja luar biasa, lebih baik daripada seluruh wanita di atas muka bumi ini. Ya. Itu baru kerudungnya, belum apa? Belum alisnya ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sudah gambaran global mujmal dari Nabi SAW tentang bagaimana bidadari. Yang tentu tidak bisa kita hayalkan, tidak bisa kita hayalkan. Saya pernah buat broadcast tentang bidadari, terus ada teman yang kirim SMS, "Ustaz, tolong kirim fotonya dong." Ini foto siapa? Siapa yang mau difoto mewakili bidadari? Ya. Ya, yang ada bidadari dari gua hantu ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan sebutkan tentang sifat-sifat bidadari ya. Dan kita berharap ibu-ibu yang hadir di pengajian ini semoga menjadi ratu bidadari ya. Amin ya rabbal alamin ya. Karena ibu-ibu nanti kalau masuk surga tidak begini modelnya yang sekedarnya seperti ini, tidak. Akan dibuat cantik, akan dibuat ya muda, akan dibuat mantap lah pokoknya lah ya. Mudah-mudahan jadi bidadari di surga, jadi ratu bidadari. Amin ya rabbal alamin. Karena para ulama mengatakan wanita dunia yang masuk surga lebih afdal daripada bidadari, lebih afdal daripada bidadari. Demikian pendapat para ulama. Baik, di antara sifat-sifat bidadari yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah menyebutkan tentang putihnya bidadari. Kata Allah, ka'amthalil lu'lu'il maknun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Para bidadari mereka itu seperti mutiara yang tertutup di cangkangnya. Ini kata para ulama, tatkala Allah menyebutkan mutiara adalah tentang bersihnya bidadari dan putihnya bidadari. Nah, kulitnya bidadari itu putih seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Kenapa? Tatkala tersimpan dalam cangkang sama sekali tidak terkontaminasi dengan kotoran. Putihnya mulus, bersih, tidak ada titik-titiknya, tidak ada tai lalatnya ya. Tidak ada bintik-bintiknya, tidak. Putih, bersih seperti mutiara tersimpan dalam apa? Cangkang. Ini dari sisi putihnya. Adapun dari tubuh bidadari disebutkan oleh Allah tubuhnya bening. Ya. Makanya Allah mengatakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bahwasanya bidadari itu seperti al-yaqut dan al-marjan. Yaqut seperti intan, al-marjan seperti mutiara. Kata para ulama dari sisi warna kulitnya putih, tapi dari tubuhnya bening. Beningnya seperti apa? Sampai disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kabiduha mir'atuha. Kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Kata Nabi SAW, hatinya bidadari itu adalah cermin bagi suaminya. Bagaimana? Kita nggak tahu ya. Hatinya dalam badannya itu cermin bagi apa? Suaminya. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, yura mukhu suqiha min wara'il laham minal husn. Kata Nabi SAW, terlihat sumsum betisnya di balik daging. Wah, sangar bidadari. Ini gendruwo atau apa ya? Makanya Nabi bantah, kata Nabi, minal hasan, karena saking cantiknya. Makanya saya bilang kita tidak bisa menghayalkan apa? Bidadari. Gimana beningnya kita nggak bisa hayalkan. Kalau kita lihat zahir hadis akan-akan ini setan ya, bayangkan. Sumsumnya kelihatan di balik apa? Di balik betisnya, di balik apa? Kulitnya, di balik dagingnya. Min wara'il laham kata Nabi. Tapi Nabi bantah. Kata Nabi minal hasan, karena saking apa? Cantiknya. Ini menunjukkan kita nggak bisa menghayalkan bagaimana bidadari. Putihnya bidadari, Rasulullah SAW sebutkan bidadari ya menggunakan 70 gaun. Namun yura bayadhi saqiha min wara'i sab'ina hulla. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlihat putihnya betisnya di balik 70 gaun yang dipakai oleh bidadari.
Jadi antum kalau ketemu bidadari di sana, mudah-mudahan ketemu ya. Jangan salah masuk di neraka ya. Tuh bidadari nanti pakai gaun 70 gaun menutupi tubuhnya, tapi sudah tertutup gaun masih kelihatan betisnya putih, kelihatan dari luar. Gimana? Ente nggak semangat buka itu gaun? Kalau nggak mau gunting robek. Jadi apa namanya? Terlihat putihnya bidadari meskipun dibalik 70 apa? Gaun, saking putihnya. Ya tidak kita bisa bayangkan bagaimana bidadari tersebut. Di antara sifat-sifat bidadari kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarf. Mereka menundukkan pandangan. Ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Pertama, mereka menundukkan pandangan mereka. Qasiratu atrafihinna. Mereka menundukkan pandangan mereka sendiri. Artinya apa? Bidadari tidak pernah lihat laki-laki lain yang dia lihat suaminya. Dia diciptakan untuk melayani suaminya. Tidak pernah nengok laki-laki lain. Beda dengan wanita dunia, sudah punya suami masih nengok laki-laki yang lain. Apalagi laki-laki sudah punya istri masih nengok perempuan lain. Perempuan itu apalagi laki-laki. Ya, saya perempuan terkadang di dunia melihat laki-laki lain. Terkadang yang paling menyakitkan hati seorang suami tatkala dia bandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Dia bilang, "Mas, kamu kok tidak seperti suaminya fulana? Kamu kok nggak seperti abinya fulan misalnya." Ini sangat menyakitkan apa? Hati seorang laki-laki. Makanya ibu-ibu jangan pernah bandingkan suami ibu-ibu dengan suami yang lain. Ini sangat menyakitkan hati seorang suami. Demikian juga sebaliknya. Seorang suami juga kalau bandingkan istrinya dengan dengan wanita lain, ya, maka juga sangat menyakitkan hati sang istri. Nah, wanita tersebut, bidadari tersebut, mereka menundukkan pandangan. Mereka tidak mengenal laki-laki lain. Bayangkan, antum bayangkan ada seorang wanita tidak pernah ketemu laki-laki kecuali ente. Berarti ente yang paling ganteng kan? Benar, karena tidak ada yang dia membandingkan dengan siapa. Dia tidak pernah lihat kecuali siapa? Ente. Ente yang paling ganteng, meskipun wajah kayak begini tetap aja paling apa? Paling ganteng, karena dia tidak pernah lihat laki-laki lain. Kapan dia tahu ente amburadul? Tatkala dia lihat laki-laki yang lain. Oh, ternyata suami saya amburadul. Tatkala dia lihat laki-laki lain. Tetapi tatkala bidadari tersebut tidak pernah lihat laki-laki lain, maka dia cintanya full buat ente. Cintanya sempurna 100% buat apa? Buat antum. Dia antum yang paling sempurna, antum yang paling tampan, antum yang paling ganteng, karena dia tidak melihat kecuali suaminya tersebut. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, qasiratu atrafi azwajihin, yaitu mereka menundukkan pandangan suami mereka. Kata para ulama, karena saking cantiknya bidadari ini, sang lelaki tidak butuh untuk nengok wanita lain. Kenapa? Karena sudah banyak bidadari di hadapan dia. Semuanya sempurna dalam kecantikan. Ya, semuanya sempurna dalam apa? Kecantikan. Harum luar biasa bidadari-bidadari tersebut. Di antara sifat-sifat bidadari yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, hurun maqsuratun fil khiyam. Bahwasanya para bidadari mereka terpingit dalam kemah-kemah. Dalam istana-istana mereka tidak suka keluyuran, tidak seperti wanita dunia, ya, suka keluyuran. Ya. Bidadari tidak, mereka terpingit di kemah-kemah yang mereka nantikan suaminya. Setiap saat siap untuk melayani apa? Suaminya. Beda dengan kita laki-laki di dunia. Laki-laki di dunia kalau lagi pingin ketemu istrinya terkadang lagi tidak di rumah. Lagi mana? Lagi ke mall. Ya, tidak siap saat ada di rumah. Datang lagi ke rumah terkadang istrinya lagi ngerumpi di tetangga. Oh, nggak bisa. Datang lagi ke rumah istrinya, ternyata istrinya lagi ada di rumah, tapi lagi datang bulan. Ya, sudah, libur lagi. Datang lagi ke rumah terkadang istrinya kemana? Istrinya lagi ziarah ke rumah, silaturahmi ke rumah orang tuanya, ke rumah mertua. Nggak bisa lagi. Ya. Datang lagi ke rumah istrinya lagi nggak apa-apa di rumah aja, tapi katanya tidak minat. Beda dengan wanita bidadari di surga, senantiasa apa? Siap sedia, ya, melayani apa? Suaminya. Kenapa? Kecintaan mereka semakin bertambah-tambah. Mereka senantiasa menantikan kedatangan apa? Suaminya. Ya. Ya, oleh karenanya para hadirin Subhanahu wa taala, ini diantara sifat-sifat bidadari. Lanjut atau tidak? Lanjut. Saya nggak enak sama ibu-ibu ya. Langsung ke neraka aja ya? Masalah neraka? Enggak. Azan Isya kapan? Berapa menit? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri bidadari dan secara umum ciri penghuni surga, yaitu tidak ada bau dalam tubuh mereka. Makanya Rasulullah SAW sebutkan ciri-ciri penghuni surga, la yabsuqun wala yamtakhitun wala yataghawwatun wala yabulun. Mereka tidak buang air besar, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak ingusan, mereka tidak buang air ludah. Kenapa? Karena mereka memang makan bukan karena lapar. Karena mereka tidak pernah lapar, tapi mereka makan untuk bersenang-senang, untuk berlezat-lezat. Sehingga tidak ada bau-bau yang muncul dari mereka, tidak ada.
ya, maka wanita-wanita surga tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada. Ya. Adapun wanita di dunia kita tahu bagaimanapun cantiknya, ya, pasti kalau buang angin pasti bau, ya, pasti punya kekurangan. Laki-laki pun demikian. Oleh karenanya Rasulullah Ibnu Abbas menyebutkan dalam perkataannya, dia mengatakan, innar rajula min ahli jannah la yu'aniku al-hawra sab'ina sanatan la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguhnya seorang laki penghuni surga akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Dia tidak bosan memeluk bidadari tersebut, dan bidadari tersebut tidak bosan untuk memeluk dia. Ya, ini tidak mungkin kita lakukan pada wanita dunia. Antum peluk 2 hari pasti sudah berbagai macam aroma muncul. Ya. Ini 70 tahun tidak bosan. Kenapa? Karena memang bersih, harum, wangi, dan segala keindahan ada pada bidadari tersebut. Azan kah? Belum. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih banyak sifat-sifat bidadari, namun cukup sampai di sini. Cuma saya ingin menyampaikan keutamaan atau kemuliaan orang-orang di surga, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran bagi kalian dan tidak ada kesedihan bagi kalian. Bagaimanapun kenikmatan yang ada di dunia ini, siapapun Anda orangnya, apapun jabatannya, Anda pasti terkontaminasi dengan kesedihan. Pasti pernah takut, pasti pernah sedih, pasti pernah sakit, ya. Siapapun dia, apakah dia panglima, jenderal, apakah dia presiden, ya, apakah dia raja, ya, dia pasti pernah sakit, ya. Pasti pernah sedih. Bahkan terkadang orang kaya kesedihannya lebih daripada orang miskin. Kenapa? Dia sedih, takut hartanya hilang. Orang yang punya jabatan takut jabatannya hilang, takut hartanya dicuri orang, takut kalah dalam tender. Kesedihannya lebih banyak. Orang miskin terkadang kesedihannya kurang, ya. Oleh karenanya tidak ada yang selamat dari kesedihan dan kekhawatiran, ya. Raja, apakah raja tidak pernah sakit? Raja juga pernah sakit. Ente bilang raja tidak pernah mencret, raja pun pernah mencret seperti ente. Ya. Bedanya ente dengan raja apa sih? Ente sama-sama makan, dia juga makan. Ente tidur, dia juga apa? Tidur. Terkadang dia makannya milih-milih, takut-takut. Ente makan sembarang, terkadang nggak apa-apa, ya kan? Terkadang raja cuma bisa makan 1 piring, saya bisa 2 piring. Terus kenapa harus jadi raja? Kenapa harus jadi jenderal? Kenapa harus jadi panglima? Tidak harus, ya. Yang penting ente bisa tidur, ketemu anak, ketemu istri bahagia. Kenapa harus mengejar seperti tinggi seperti itu kalau bukan karena agama? Kalau ente mau jadi jenderal, kalau ada kepentingan bagi agama, menolong agama, silakan. Tapi kalau hanya mengejar jabatan, mengejar dunia, percuma, ente habis. Mau kejar dengan penuh kesedihan, sudah dapat belum tentu senang. Ya, belum tentu senang. Antum kira presiden, kadang kita kasihan lihat presiden. Dia berusaha senyum tapi wajahnya menyeratkan pusing yang banyak di kepalanya, ya. Kasihan, ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, betapapun di dunia, kenikmatan sehebat apapun pasti terkontaminasi dengan kesedihan dan pasti terkontaminasi dengan kekhawatiran. Beda dengan di surga. Di surga tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Yang ada kesenangan saja, murni kesenangan. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam alaihissalam tatkala hendak masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra." Sungguhnya kau tidak akan lapar di surga wahai Adam, dan kau tidak akan telanjang di surga. Wa annaka la tathma'u fiha wa la tatha. Kau tidak akan haus di surga dan kau tidak akan kepanasan di surga. Rasulullah SAW mengatakan tentang penghuni surga, wa yunadi munadin. Di surga kelak akan ada yang menyeru dengan berkata kepada para penghuni surga, innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Sungguhnya kalian di surga akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Dan kalian akan senantiasa dalam kondisi muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Oleh karenanya para penghuni surga akan dijadikan umur mereka 33 tahun, senantiasa dalam kondisi muda, ya. Makanya dalam hadis tatkala ada seorang wanita tua, ya, bertanya, minta agar didoakan supaya masuk surga, kata Rasulullah SAW, innal jannata la yadkhuluha ajuz. Kata Nabi SAW, sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh wanita tua. Maka wanita ini pun sedih, ya. Ternyata Nabi jelaskan bahwasanya yang tua pun kalau masuk surga akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kata penyuruh tadi dalam hadisnya, wa innalakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup selamanya
dan tidak akan mati. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan senantiasa senang dan tidak akan pernah sulit selama-lamanya. Ini adalah kondisi penghuni surga. Apa yang mereka inginkan pasti dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Di surga apa yang kalian hasratkan, kita hasratkan dikabulkan oleh Allah. Dan apa yang kalian minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kesedihan, senantiasa muda, senantiasa sehat, tidak pernah sakit sama sekali. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kedongkolan, tidak ada pembicaraan yang menyakitkan hati, tidak ada. Ya, semuanya isinya kesenangan. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna rajulan min ahli jannati yasta'dzinu rabbahu ista'dzana rabbahu fi zara." Ada seorang lelaki penghuni surga minta izin kepada Allah di surga kelak supaya bercocok tanam. Ini orang minta bercocok tanam di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, alasta fi ma syi'ta?" Bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Ngapain minta bercocok tanam? Dia bilang, "Bala ya Rabb, saya tahu saya minta apa saja dikabulkan ya Allah, tetapi saya ingin bercocok apa? Tanam." Mungkin dia ingin nostalgia, mungkin dulu petani. Ya, mungkin orang Sidoarjo, kita nggak tahu. Bukannya dulu petani bercocok tanam, ingin nostalgia di surga. Padahal kata Allah minta apa saja dikabulkan. Akhirnya Allah kabulkan, kan Allah bilang dalam Al-Quran, minta apa saja dia apa dikabulkan. Sekarang saya ingin bercocok tanam, Allah kabulkan. Akhirnya dia pun mengambil benih, dia pun taruh di tanah surga. Kata Nabi SAW, "Fabadarat torfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu ka'annahu ka'amthalil jibal." Kata Nabi SAW, maka begitu dia letakkan benihnya, sebelum dia berkedip, langsung tumbuh, langsung panen, langsung setinggi gunung, ya. Karena tidak ada sedih-sedih. Kalau di dunia kita tanam pohon, nunggu takut hama, kemudian nungguin lama, ya. Di surga nggak ada begitu. Begitu tanam langsung tumbuh, langsung apa? Karena di surga tidak ada kesedihan, tidak ada penungguan, ya. Mau minum saja tidak perlu kita jalan tindis dispenser, nggak perlu, sudah ada pelayannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abarik wa ka'sin min ma'in." Akan berputar sekeliling mereka pelayan-pelayan. Allah ciptakan pelayan-pelayan, pemuda-pemuda untuk bawa minuman, tinggal dituangkan. Tidak ada yang susah di surga, ya. Kemudian setiap penghuni surga akan dijadikan tinggi seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Tinggi Nabi Adam 60 hasta, sekitar 33 meter, sekitar 30 apa? Meter. Jadi antum-antum nanti akan tinggi. Yang pendek-pendek jangan bersedih, ya. Kalau masuk surga tingginya 30 meter. Ini di surga tidak ada kesedihan sama sekali, tidak ada kekhawatiran, minta apa saja dikabulkan. Sampai ada yang bertanya sama saya, "Ustadz, kalau saya mau main bola di surga bisa atau tidak?" Saya bilang, kalau kau minta main bola pasti dikabulkan. Karena Allah syaratkan minta apa saja dikabulkan. Masalahnya, sempat nggak mau main bola sana? Banyak bidadari. Terus yang mau diajak main bola siapa? Main bola sendiri kamu sama main sama bidadari. Main bidadari. Tapi intinya kalau pingin, Allah akan apa? Kabulkan. Nah, ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang meraih surga itulah yang meraih kemenangan yang hakiki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian melihat orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, kaum mukminin, kaum mukminat, keluar cahaya mereka di bagian depan mereka, bagian belakang mereka, ya. Dan dikatakan kepada mereka, bergembiralah kalian dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata Allah, "Dzalika huwal fawzul azim." Itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir." Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah kemenangan yang besar, kemenangan yang hakiki. Jadi kemenangan hakiki adalah kita masuk dalam surga. Adapun kegagalan yang hakiki, percuma seorang berhasil di dunia, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki rumah yang mewah, memiliki istana, tapi dia gagal di akhirat, masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanam. Kata Allah, "Dzalikal huwal khusranul mubin." Itu adalah kerugian yang sangat nyata. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah sungguhnya orang-orang yang merugi adalah yang rugi di akhirat kelak. Merugikan diri mereka, merugikan keluarga mereka. Dia masuk neraka jahanam.
Kata Allah, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Maka percuma saya katakan tadi seorang memiliki harta, memiliki kekayaan, tapi ternyata di akhirat dia masuk neraka jahanam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang neraka jahanam. Kata Allah, fa anzartukum naron taladza. Aku ingatkan kepada kalian tentang neraka yang apinya menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk dalam neraka jahanam kecuali orang yang sengsara, kecuali orang yang celaka. Jadi neraka jahanam apinya sangat panas. Dalam hadis disebutkan bahwasanya panas api neraka jahanam 70 kali lipat dari panas dunia. Bagaimana tidak panas sementara bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Kata Allah, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah wa iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Ya 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kata Allah, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang dalam neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang kuat. Ini neraka jahanam. Oleh karenanya neraka jahanam kalau sudah membakar bukan cuma bagian luar baru kemudian bagian dalam seperti api dunia. Api dunia kalau bakar, kita bakar sesuatu, yang pertama terbakar bagian luar, lama-lama bagian dalam baru kebakar. Api neraka tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api Allah yang dinyalakan, itu api neraka jahanam. Allati tattali'u 'alal afidah, yang langsung menembus hati-hati manusia. Jadi begitu bakar langsung dia menembus luar dalam. Tidak bakar luar dulu baru ke dalam, tidak, tapi langsung menembus apa? Luar dalam, ya. Ahata bihim suradiquha. Kata Allah bahwasanya neraka jahanam apinya meliputi mereka seluruh, dari segala arah ada api. Bagian luar, bagian dalam semua terliputi dengan apa? Api. Sementara mereka terbakar, la yamutu fiha wa la yahya. Kata Allah mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Ya setengah antara hidup dan mati. Dibilang mati tidak, dibilang hidup juga tidak. Ini nasib orang-orang yang dipanggang di neraka jahanam, waliyadzubillah. Kemudian mereka kehausan. Mereka kelaparan. Sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, kenapa? Karena mereka kelaparan, kehausan. Begitu lama mereka menanti di padang mahsyar di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, ya, yang kata Allah hari tersebut fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari seperti 50.000 tahun. Penungguan yang sangat lama membuat mereka ini penghuni neraka jahanam kelaparan dan kehausan. Sehingga mereka minta makan. Yang menyedihkan lagi di antara siksaan yang Allah berikan kepada siksaan batin mereka, bukan cuma fisik mereka yang tersiksa, batin mereka juga tersiksa. Allah menjadikan mereka melihat orang-orang penghuni surga bernikmat-nikmat. Makanya terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka jahanam. Di antaranya penghuni neraka melihat penghuni surga makan dan minum, sementara mereka tersiksa kehausan, kelaparan. Maka Allah berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Maka orang-orang penghuni neraka berseru, mereka berteriak minta kepada penghuni surga, berikanlah kepada kami sebagian air kalian, sebagian minuman kalian, sebagian makanan kalian. Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Maka penghuni surga mengatakan ini diharamkan bagi orang-orang kafir. Tidak dikasih. Akhirnya apa yang mereka makan? Kata Allah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak makan kecuali dhari'. Dhari' itu adalah nama sejenis buah di Jazirah Arab yang berduri, yang kalau dimakan oleh onta maka onta tersebut akan keracunan, kurus dan sakit. Itu jadi makanan. Dhari'-nya dunia tidak sama dengan dhari' di neraka jahanam. Itu dimakan oleh para penghuni neraka jahanam, makan berduri. Sehingga sebagian makanan tersebut tersangkut di kerongkongan mereka. Kata Allah, wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima. Makanan yang nyantol di kerongkongannya. Antum bayangin kalau antum makan tulang kesantol kan enggak enak. Ini duri kecantol di leher mereka. Waliyadzubillah, merobek leher mereka. Sebenarnya tidak bisa masuk, kesakitan. Kata Allah, wa ta'aman dza ghussah. Makanan yang cantol di kerongkongan mereka. Di antara makanan mereka adalah zakum. La akiluna min syajarin min zakum famaliuna minhal butun. Kata Allah bahwasanya mereka para penghuni neraka jahanam akan makan dari buah zakum. Kemudian buah zakum tersebut akan memenuhi perut mereka. Apa itu zakum? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli dunya la afsadat alaihim ma'ayashahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada satu tetes dari buah zakum, getahnya buah zakum jatuh di atas muka bumi ini, maka akan merusak kehidupan penghuni bumi. Kenapa sangat bau?
Seandainya Anda tinggal di suatu tempat, di suatu ruangan, situ fasilitas semuanya ada, ber-AC, semuanya dikasih parfum, tapi di situ ada bangkai anjing, ada bangkai tikus, ada bangkai babi, kan tidak enak hidup. Kenapa? Bau yang sangat tidak enak. Demikianlah satu tetes zakum saja kalau turun di dunia bikin bau yang tidak enak bagi penghuni bumi. Bagaimana lagi kalau zakum tersebut dimakan oleh penghuni neraka jahanam? Itu makanan mereka. Tatkala mereka makan, mereka kehausan. Mereka kehausan, minta minum. Allah kasih nanah untuk jadi minuman apa? Mereka. Allah kasih air panas buat mereka. Mereka tahu itu panas, namun mereka harus minum. Ibarat seorang yang kecanduan morfinis, dia harus membelah merobek-robek tangannya untuk bisa menghisap darah. Itu sakit tapi harus dia lakukan. Kenapa? Dia kecanduan, harus ada morfin yang masuk dalam tubuhnya. Maka dia minta air. Allah kasih air panas. Mereka minum padahal itu sangat panas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Maka mereka diberi minum dengan minuman yang sangat panas dan mencabik-cabik isi perut mereka. Demikianlah mereka terbakar, makanannya demikian, minumannya demikian. Mereka tidak kuasa. Saking begitu parahnya siksaan yang mereka rasakan, mereka kehilangan akal sehat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrimu yauma idzin. Gimana ayatnya? Yawaddul mujrimu, gimana ayatnya? Yauma idzin bibani min adzabi yauma idzin bibani, ya. Bahwasanya pada hari tersebut orang mujrim ingin iftida, ingin menebus dirinya, ya. Min adzabi yauma idzin bibani. Dia ingin menebus dirinya dengan anak-anaknya, ya. Orang di dunia dia rela mati untuk bela anak-anaknya, di akhirat tidak. Lau yawaddul mujrimu lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Sebaliknya orang penghuni neraka jahanam dia berangan-angan agar yang penting anak-anaknya masuk neraka enggak apa-apa, yang penting dia selamat. Wa sahibatihi wa akhihi, dia beringinkan istrinya masuk neraka, saudaranya masuk neraka, yang penting dia selamat. Wa fasilatihi lati tu'ih, bahkan kabilahnya, sukunya yang selama ini bela dia ingin enggak apa-apa suku saya seluruhnya masuk neraka, yang penting saya selamat. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan dia ingin bahkan seluruh manusia di bumi ini masuk neraka, yang penting dia selamat. Dia pikir gimana cara dia selamat meskipun mengorbankan anaknya, istrinya, keluarganya, manusia di muka bumi enggak jadi masalah bagi dia. Yang penting dia selamat. Kata Allah, "Kalla, tidak bisa. Innaha ladha, sungguhnya api neraka adalah api yang menyala-nyala." Tidak selamat. Tidak bisa. Akhirnya mereka minta mati. Mereka minta mati. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Kata mereka, ya Malik, malaikat Malik, mintalah kepada Rabbmu agar kami dimatikan. Apa jawaban malaikat Malik? Innakum makithun, kalian tidak bisa mati, akan terus selama-lamanya di neraka jahanam. Mereka minta mati, tidak dikasih mati. Tatkala mereka putus asa tidak bisa mati, mereka minta untuk dikurangi. Wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Berkatalah para penghuni neraka kepada penjaga neraka jahanam, mintakan kepada Rabbmu agar mengurangi siksaan kami meskipun hanya sehari. Karena mereka tahu tidak mungkin mati, mereka minta dikurangi. Namun apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah siksaan tersebut dan kami tidak akan tambah kecuali semakin siksaan. Dan ini kata sebagian ulama, ini ayat yang paling ditakutkan oleh orang-orang neraka jahanam. Kenapa? Setiap hari ditambah siksaannya. Mereka minta dikurangi, malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah nasib dari orang-orang neraka jahanam. Tatkala mereka tahu tidak bakalan dikurangi, yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dan demikianlah orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak akan mati dan mereka tidak akan dikurangi azab mereka sama sekali. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak-teriak kesakitan dalam neraka jahanam. Mereka menyesal. Hanya ada teriakan dan penyesalan. Kata mereka, ya Rabb kami, keluarkanlah kami agar kami bisa beramal saleh. Tidak ada kesempatan lagi. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Dan orang-orang kafir, mereka akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Selama-lamanya, ya. Bagaimana selama-lamanya? Kalau antum ingin bayangkan selama-lamanya, anggaplah antum sedang berada di suatu padang Sahara yang sangat luas, yang isinya entah berapa triliun butir-butiran pasir, banyak sekali. Nah, antum ingin tahu berapa lama di akhirat, antum duduk di padang pasir tersebut, antum hitung berapa jumlah butir pasir di sana. Setiap satu butir mewakili 1000 tahun. Antum ambil satu, buang, tunggu 1000 tahun, ambil lagi berikutnya, ambil lagi satu butir lagi, terus itu sampai selesai baru habis apa?
baru habis hari akhirat. Dan ternyata hari akhirat tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Khuludun la mauta fihi, khuludun la mauta fihi. Kata Nabi SAW, yaitu kekekalan, tidak ada kematian di dalamnya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, kita hidup ya di dunia ini adalah ujian, kita pasti diuji ya. Maka Allah berkata, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang menahan hawa nafsunya, takut kepada Rabbnya, maka tempat kembalinya adalah surga. Wa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang berlaku berlebih-lebihan dan mendahulukan kenikmatan dunia, kehidupan dunia, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Rasulullah SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Antum kalau ingin masuk surga harus melewati perkara-perkara yang dibenci, baru bisa masuk surga. Wa huffatil jannah bisyahwat, wa huffatin nar bisyahwat. Neraka diliputi, dipagari dengan perkara-perkara yang senang, menyenangkan syahwat. Kalau ingin masuk neraka pasti lewat perkara-perkara yang menyenangkan. Oleh karenanya banyak perkara-perkara yang memang indah, menyenangkan, tapi diharamkan oleh syariat. Seperti Rasulullah SAW melarang seorang memakai, lelaki memakai kain sutra. Kata Rasulullah SAW, libasu ahlil jannah man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa laki-laki di dunia pakai kain sutra, dia tidak akan pakai di akhirat. Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa di dunia minum khamar, dia tidak akan minum khamar di mana? Di akhirat ya. Barang siapa man syariba fi aniyatil fiddati wadh dhahab, maka dia, barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak, dia tidak akan minum dengan bejana tersebut di akhirat. Ini adalah tempat ujian di dunia ini, dan hendaknya kita semangat beramal. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang masih bisa beramal, tidak ada hisab sekarang, antum silakan beramal. Nanti kalau antum sudah meninggal, tidak ada lagi amal, yang ada cuma apa? Hisab. Sebelum antum meninggal, sekarang antum lihat orang banyak meninggal di bawah papan kuburan. Siapa mereka dulu? Mereka dulu ada orang kaya, ada pejabat, ada bupati, ada jenderal, ada gubernur, ada presiden, ada orang miskin, ada pak ustadz, ada dai, ada pencuri, ada perampok, macam-macam. Sekarang mereka sudah tidak bisa apa-apa. Di antara mereka ada yang meninggal dengan meninggalkan harta yang banyak, namun tidak bisa apa-apa, sudah di bawah papan kuburan. Antum sekarang masih hidup, masih bisa. Ingin hafal Quran masih bisa kalau bercita-cita. Ingin bangun masjid masih bisa kalau bercita-cita. Masih bisa, masih mungkin. Berhasil atau tidak kita nggak tahu, tapi kalau mungkin masih mungkin. Makanya saya ingatkan kepada ikhwan dan akhwat, ya jangan malas-malas. Antum masih hidup sekarang, sempat-sempatkan hafal juz amma. Ya. Malu sudah ngaji, jenggotnya udah panjang, juz amma nggak hafal. Hafal juz amma. Kalau bisa hafal lagi 5 juz, alhamdulillah. Antum naik mobil murajaah Quran. Ya. Naik kemana-mana murajaah Quran. Ada yang antum baca. Salat malam semangat karena banyak hafalan. Kalau nggak punya hafalan, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil, ulang-ulang, akhirnya malah salat malam. Kenapa itu terus yang dibaca? Maka saya bilang antum sekarang masih hidup, masih bisa. Apa susahnya hafal juz amma? Anak kecil aja bisa hafal apa? Juz amma. Maka sisihkan waktu antum untuk hafal juz amma. Kita masuk surga nggak usah terlalu banyak teori, praktek amalan. Yang butuh apa? Amalan. Mana amalannya? Maka jangan lupa salat disertai dengan salat rawatib, salat ke masjid, laki-laki salat ke masjid, salat rawatib tiap hari harus baca Quran. Jangan banyak omong ikut pengajian tapi nggak pernah baca Quran. Yang dibaca Facebook terus ya, dibaca WhatsApp terus. WhatsApp terakhir dilihat 2 menit yang lalu, Quran terakhir dilihat bulan lalu. Repot. Tidak usah banyak maunya. Bangun malam, sholat malam. Gak sempat sholat malam Ustaz, kerjaan saya banyak. Sudah sholat witir 5 menit, apa susahnya? Saya nggak bisa bangun Ustaz. Gimana nggak bisa bangun? Ente malas saja. Ente biasa tidur jam berapa? Jam 10 malam. Tinggal kurangi jam 10 kurang 1/4. Nanti bangun subuh kurang 1/4. Biasanya dari jadwal apa? Bangun. Apa susahnya? Tinggal rubah jadwal apa? Jadwal bangun tidur. Jadi maksudnya nggak usah kita banyak ngomong tentang. Yang penting beramal. Nanti beramal ada buktinya masuk surga. Karena Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga kalian dengan sebab amalan kalian. Dan Allah Maha Adil. Yang beramal banyak tidak sama dengan beramal sedikit. Ya. Makanya Allah sebutkan penyesalan orang-orang sudah meninggal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, ya dulu kenapa saya tidak beramal soleh waktu saya masih hidup. Ini penjelasan orang kafir, tukang maksiat juga menyesal. Bahkan kata para ulama, orang bertakwa juga menyesal. Dia menyesal, ya Allah dulu saya berbakti, tapi kenapa saya kurang bakti saya? Ya Allah dulu saya baca Quran, tapi kurang baca Quran saya. Ya Allah saya dulu sedekah, tapi saya masih pelit-pelit. Ya Allah, dia menyesal. Seandainya dia masih bisa hidup, dia akan bersedekah dengan yang sesuai diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan banyak baca Quran.
Dia akan banyak melakukan amal soleh, tapi sudah meninggal selesai. Yang ada tinggal apa? Hisab. Maka antum sekarang masih hidup, ya, berusaha sisihkan waktu untuk beramal soleh. Dan ingat sabda Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling berkesinambungan meskipun hanya apa? Sedikit. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang rahmatillah Subhanahu Wa Taala kajian kita. Dan mohon maaf saya tidak baca pertanyaan ya, karena sudah larut malam ya. Jadi mudah-mudahan ini pertanyaan saya bawa pulang ya. Mungkin besok malam baru saya jawab atau waktu yang lain ya, kalau sempat kejawab ya. Mohon maaf ya. Demikian saja. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penambah pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.